Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit, saya juga mendoakan semoga teman-teman lekas diberikan kesembuhan, tetap diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakit ini, dan tetap semangat untuk sembuh. Karena insya Allah segala penyakit bisa disembuhkan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya melalui video, tapi semoga perjumpaan kita yang terbatas ini dapat membawa manfaat. Amin. Teman-teman, saya di tahun 2015 mengalami penyakit asam lambung dengan berbagai keluhan mulai dari fisik dan psikis mental ya. Keluhan fisik mulai dari keliengan, kemudian sesak nafas, degup jantung berdegup kencang, nyeri dan sakit di beberapa bagian tubuh, dan banyak lainnya. Kemudian gangguan psikis juga ya dan mental, ada was-was, takut, panik, kemudian cemas, dan banyak lainnya. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa keluar dari itu semua. Saya tahu teman-teman, penderitaan ketika kita sakit asam lambung itu sangat luar biasa. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari itu semua ya teman-teman. Seperti yang saya alami, jadi sekarang setelah saya sembuh dari penyakit asam lambung, saya itu merasa jauh lebih sehat, kemudian pikiran saya jauh lebih fresh, kemudian saya lebih ikhlas menjalani hidup, lebih menghargai orang lain, dan banyak hal lainnya. Intinya saya bisa mengambil hikmah dari itu semua. Anggaplah teman-teman, ketika kita keluar atau sembuh dari penyakit asam lambung, itu kita diberikan kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk hidup lebih baik lagi, hidup lebih bermanfaat, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman setelah sembuh dari penyakit asam lambung yang penderitaannya sangat luar biasa, itu hidupnya biasa-biasa saja, bahkan jauh lebih menurun dari sebelumnya. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, seperti biasa, saya akan selalu berbagi seputar penyakit asam lambung ya. Untuk kali ini saya akan berbagi treatment penyembuhan. Jadi apa saja treatment yang saya lakukan? Salah satunya adalah berolahraga. Apa saja olahraga yang dulu saya lakukan? Di antaranya adalah workout atau olahraga ringan di dalam rumah ya. Saya melakukan pull up, sit up, kemudian push up, dan jalan kaki di dalam rumah. Mungkin itu bisa dicoba teman-teman ya untuk dilakukan. Biasanya saya melakukan ini tuh ketika fase awal ya, dulu awal-awal saya terserang penyakit asam lambung. Kemudian untuk fase selanjutnya, teman-teman bisa berjalan kaki di luar ruangan atau di luar rumah ya. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di halaman atau di sekitar rumah, sekiranya teman-teman tetap merasa aman dan nyaman. Kalau ada teman atau seorang yang mau menemani, ya bisa diajak. Jadi kita akan merasa lebih nyaman dan tenang. Karena saya sendiri merasakan untuk keluar rumah saja itu saya merasa takut ya, cemas, was-was. Apalagi untuk berjalan kaki atau berolahraga lainnya. Jadi itu sepertinya sangat berat dilakukan ya. Makanya teman-teman bisa mungkin tetap berolahraga meskipun ringan tapi dilakukan secara rutin. Kemudian setelah teman-teman merasa fisiknya
psikisnya dan mentalnya jauh lebih membaik, bisa olahraga yang lebih berat, seperti jogging ya, atau berlari ringan. Teman-teman mungkin bertanya ya, apa sih fungsinya olahraga kok ringan? Memang ada efek. Nah, olahraga seringan apapun itu tetap berdampak positif bagi kesehatan kita. Efeknya adalah tubuh kita akan lebih rileks, kemudian otot-otot di dalam badan kita, di dalam tubuh kita akan lebih fleksibel ya, tidak kaku. Biasanya teman-teman yang mengalami penyakit asam lambung itu mengalami kram ya di beberapa bagian tubuh. Jadi fungsinya berolahraga adalah mengurangi intensitas kram di dalam tubuh kita. Biasanya itu di tangan dan kaki atau di bagian tengkuk punggung, seperti itu. Sebetulnya olahraga yang bagus adalah olahraga kardiovaskular, yaitu olahraga yang berhubungan dengan jantung. Kenapa? Karena biasanya keluhan penderita penyakit asam lambung itu adalah sesak nafas dan jantung berdegup kencang. Nah, olahraga kardio itu melatih otot di sekitar jantung dan termasuk jantung itu sendiri. Jadi jantung dan otot di sekitar jantung akan lebih rileks, akan lebih terlatih ya. Jadi itu akan berdampak bagus bagi kesehatan kita. Lalu apa saja contoh olahraga kardiovaskular? Bisa dari jogging, kemudian hiking, kemudian lari, dan olahraga lain yang memacu jantung kita, seperti itu. Menurut pengalaman saya sendiri, ketika kita sudah sering melakukan olahraga kardiovaskular, nafas akan jauh lebih plong, kemudian degup jantung itu iramanya akan lebih tertata ya. Jadi intensitas degupan jantung berdegup kencang itu akan lebih berkurang. Selain berolahraga ya teman-teman, kalau teman-teman sedang berolahraga kardio, pasti degupan jantung kita akan lebih kencang dan itu normal. Kalau teman-teman sudah membaik lagi, bisa olahraga yang lebih berat lagi ya, semisal futsal, badminton, kemudian sepak bola, atau banyak lainnya yang melatih otot-otot di seluruh tubuh kita. Selain melatih otot-otot, itu juga meningkatkan ketahanan fisik dan kebugaran kita ya teman-teman. Ketika badan kita bugar, kemudian fisik kita kuat, badan akan lebih sehat, lebih semangat ya. Apa bedanya bugar dan sehat? Nah, ini yang sering salah kaprah ya teman-teman. Badan sehat belum tentu bugar. Contohnya seperti ini. Ada orang sehat, tidak sakit, tapi rasanya sering mengantuk. Nah, itu contoh badan tidak bugar. Kemudian badan sehat tidak sakit tapi sering lemas, lesu. Nah, itu juga contoh badan kurang bugar. Kemudian ketika ketahanan fisik kita akan membaik, nah itu juga akan mengurangi potensi gejala atau penyakit kita yang lain untuk masuk ke dalam tubuh. Dan itu juga untuk mempercepat proses kesembuhan kita. Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya, "Mas, saya kok sudah 1,5 tahun tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian gejala-gejala seperti keliengan, masuk angin itu kok masih banyak." Nah, itu karena teman-teman mungkin kurang berolahraga, kemudian sudah berolahraga tapi kurang intensitasnya kurang ya. Kemudian ketahanan fisiknya kurang, kebugaran tubuhnya juga kurang. Nah, itu biasanya penyebab kita sudah lama terkena penyakit asam lambung tapi gejalanya tidak kunjung menurun. Kemudian teman-teman, kapan sih waktu yang bagus untuk berolahraga? Untuk fase awal, teman-teman bebas untuk berolahraga kapan saja ya teman-teman. Jadi tidak harus sore hari, tidak harus pagi hari.
Jadi bebas waktunya, bisa pagi, siang, sore, terserah teman-teman, asalkan sempat silakan dilakukan. Yang bagus adalah dilakukan secara rutin, karena percuma teman-teman berolahraga tapi sekali berolahraga seminggu libur, sekali berolahraga seminggu libur. Nah, itu kurang baik. Jadi lebih baik untuk fase awal, untuk mempercepat kesembuhan teman-teman dari penyakit asam lambung, rutinlah berolahraga, tapi jangan sampai terlalu capek. Karena dengan berolahraga daya tahan tubuh kita akan meningkat, kebugaran fisik kita akan meningkat, kemudian itu akan mempercepat proses kesembuhan kita, insya Allah. Dan yang terpenting teman-teman, semaksimal apapun usaha kita untuk sembuh, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi teman-teman harus balance ya. Serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hanya berhak untuk berikhtiar atau berusaha untuk sembuh, mulai dari memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola pikir, banyak berolahraga, meminum obat, dan sebagainya. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah teman-teman, ketika kita berusaha semaksimal mungkin dan pasrah, insya Allah teman-teman akan sembuh dengan lebih cepat dan bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Amin. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kalau kalimat saya atau kata-kata saya terlalu berantakan, terlalu rumit, tapi semoga inti-intinya dapat dipahami dengan jelas ya teman-teman. Baik, semoga bisa bermanfaat video ini. Kalau teman-teman ada saran, ada kritik bagi saya, atau ingin sharing sesuatu, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini kalau mungkin teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.